Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya harap Mas dan Mbak semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dimanapun Mas dan Mbak berada. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah akuntansi hotel 2. Sebelum kita memulai pembahasan, silahkan Mas dan Mbak berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas pencatatan transaksi yang berkaitan langsung dengan industri perhotelan. Jadi, seperti yang kita tahu sebelumnya, hotel merupakan bidang usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Maka dari itu, semua hal yang berkaitan dengan pelanggan, terutama mengenai keuangan, harus kita catat secara menyeluruh gitu. Baik itu pendapatan maupun pengeluaran. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana hotel mencatat pemasukan dari pelanggan. Jadi, selama pelanggan berada di hotel, kita akan mencatat semua transaksi yang dia lakukan, baik itu menikmati jasa kamar, terus mencatat pemasukan dari restoran, dan lain sebagainya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lalu, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Jadi, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana kita membuat akuntansi rekening tamu. Jadi, hal yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mencatat transaksi debit dan kredit pada rekening tamu. Yang kedua, menyiapkan laporan harian penerimaan kas. Yang ketiga, menyiapkan laporan harian piutang tamu. Dan yang keempat, latihan soal. Karena ini materinya terlalu banyak jika kita membahas dari poin 1 ke poin 4, sehingga pada pertemuan kali ini saya hanya akan memberikan penjelasan pada poin yang pertama, yaitu mencatat transaksi debit dan kredit pada rekening tamu, dan yang keempat yaitu latihan soal. Jadi setelah saya jelaskan dan saya kasih contoh, saya akan memberikan satu soal untuk Mas dan Mbak kerjakan sebagai latihan soal. Lalu, apa sih yang dinamakan dengan rekening tamu itu? Jadi, rekening tamu itu merupakan catatan atas transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan selama dia berada di sebuah hotel. Jadi, transaksi tersebut berupa tagihan berapa sih uang yang harus dibayarkan pelanggan kepada hotel ketika dia telah menikmati fasilitas dari suatu hotel tersebut. Nah, fasilitas apa yang dia nikmati? Misalnya penggunaan jasa kamar, lalu ada dry cleaning, ada tagihan dari restoran. Nah, semua tagihan-tagihan itu akan kita catat pada catatan yang namanya rekening tamu. Nah, pencatatan rekening tamu ini harus segera dilakukan setelah pelanggan melakukan transaksi. Karena mengingat sewaktu-waktu pelanggan itu dapat meninggalkan hotel atau yang biasa kita kenal dengan check out. Jadi, sebetulnya pada hotel-hotel saat ini, pencatatan rekening tamu ini telah dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi. Tetapi karena kita sedang mempelajari bagaimana pencatatan itu dilakukan, makanya kita akan mencatat secara manual dengan tulisan, seperti itu. Sebelum kita membahas bagaimana rekening tamu itu dibuat, saya akan sedikit membahas mengenai kartu registrasi. Jadi, sebelum kita mengisi rekening tamu dari satu pelanggan, rekening tamu itu dapat dibuat setelah pelanggan check-in di hotel dan melengkapi kartu registrasi. Akan saya beri contoh kartu registrasi itu seperti apa. Nah, jadi ini adalah contoh dari kartu registrasi. Penggunaan kartu registrasi pada setiap hotel itu berbeda formatnya.
Tetapi secara umum informasi yang dimuat dalam kartu registrasi itu sama, yaitu mengenai identitas pelanggan hotel, termasuk tanggal check-in dan check-out. Di situ bisa dilihat ya bahwa kartu registrasi ini memuat seperti nama tamu, alamat rumahnya di mana, alamat emailnya, identitas, dan lain sebagainya. Dan di sini juga dimuat nomor kamar yang digunakan atau yang dipesan dan harganya berapa. Nah, di sini tidak lupa juga ada tanda tangan tamu dan petugas hotel agar lebih legal seperti itu. Nah, lalu sebetulnya fungsi kartu registrasi ini untuk apa? Jadi untuk pihak hotel, fungsi kartu registrasi ini ada 4. Yang pertama, sebagai dasar dalam pembebanan jasa kamar dan jasa-jasa lainnya yang telah dinikmati oleh tamu ke dalam rekeningnya selama tinggal di hotel. Jadi, pembebanan biaya yang nantinya akan kita catat pada rekening tamu ini sesuai dengan identitas tamu yang melakukan transaksi. Jadi nanti pencatatan transaksi pada rekening tamu itu disesuaikan dengan identitasnya. Kan di sini sudah ada tertera nomor kamarnya berapa. Misalnya nomor kamar 200. Siang tadi menikmati fasilitas dry cleaning misalnya, makanya pada saat pencatatan pada rekening tamu ya ditulis tadi nomor berapa menikmati apa, harganya sekian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, petugas hotel dengan mudah membebankan biaya kamar ke rekening tamu sesuai dengan harga kamar yang dicantumkan pada kartu registrasi. Jadi, mengantisipasi kesalahan informasi, disesuaikan nih berapa sih kamar yang dinikmati oleh Tuan A. Nah, itu disesuaikan dengan kartu registrasi, disamakan gitu. Jadi jangan sampai ada salah informasi. Kemudian, fungsi kartu registrasi yang ketiga adalah dapat dijadikan alat informasi untuk mengetahui sebetulnya tamu hotel ini punya perilaku seperti apa sih fasilitas yang dimanfaatkan, nantinya akan dijadikan segmen-segmen untuk promosi. Nah, kemudian yang keempat, bila terjadi keraguan dalam mencatat suatu transaksi lain di luar jasa kamar, maka petugas hotel dapat membandingkan tanda tangan tamu yang tercantum di kartu registrasi dan dengan pada voucher jasa yang dinikmati tersebut. Misalnya, ada Tuan A menikmati fasilitas restoran karena petugas hotel itu tidak yakin bahwa yang tadi menikmati fasilitas restoran itu Tuan A, maka kita akan mencocokkan tanda tangannya. Apakah betul Tuan A itu tadi menikmati restoran dan mempunyai tagihan? Jadi ketika ada kesalahan informasi, kita dapat mencocokkan dari tanda tangan tamu yang tertera di kartu registrasi dan tagihan pada dokumen yang lain. Nah, setelah kita mengetahui contoh registrasi itu seperti apa, sekarang kita akan melihat contoh dari rekening tamu. Seperti yang sudah saya nyatakan tadi, bahwa rekening tamu disiapkan oleh hotel setelah tamu melengkapi kartu registrasi. Jadi, informasi yang dicantumkan pada rekening tamu didasarkan atas informasi yang tercantum pada kartu registrasi, yang disesuaikan gitu ya. Lalu, rekening tamu itu isinya seperti apa? Bisa kita lihat ya, semoga gambarnya jelas. Yang pertama, rekening tamu itu memuat identitas dari hotel tersebut. Yang kedua, ada identitas dari tamu. Itu bisa kita lihat ya, Tuan Yakin, nomor kamarnya berapa, lalu ada tanggal check-in dan tanggal check-out, dan juga termasuk harga kamar yang dinikmati oleh pelanggan, itu 220.000 misalnya. Lalu untuk pencatatannya seperti apa? Pencatatan rekening tamu ini berupa pengisian tabel yang bisa kita lihat isinya ada tanggal, lalu keterangan, ada debit, kredit, dan saldo. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dengan contoh. Sebelum saya masuk
ke pembahasan contoh, saya akan sedikit menjelaskan mekanisme pencatatan transaksi pada rekening tamu. Setelah Mbak dan Mas tadi lihat ya, bahwa rekening tamu itu berupa tabel yang harus diisi oleh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh tamu. Nah, tadi ada debit dan kredit. Saya akan jelaskan sedikit perbedaannya. Jadi, pada pengisian rekening tamu, kita akan bedakan yang namanya transaksi debit dan transaksi kredit. Artinya, transaksi debit adalah pencatatan utang atau tagihan pelanggan kepada hotel atas fasilitas yang telah dinikmati. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa biasanya saat kita menikmati fasilitas hotel, maka kita akan melakukan pembayaran di akhir saat kita check out. Maka dari itu, kita punya tagihan yang harus dibayarkan kepada hotel. Nah, kenapa di situ disebutnya piutang? Karena dilihat dari sisi hotel namanya piutang. Jadi masih ingat ya bedanya utang sama piutang itu apa? Kalau misalnya lupa, silahkan Mas dan Mbak cari bedanya utang sama piutang itu apa. Kemudian, bedanya apa sama transaksi kredit? Jadi transaksi kredit itu pencatatan transaksi yang dapat mengurangi tagihan pelanggan. Jadi misalnya pembayaran tunai atau pada saat hotel memberikan diskon atau potongan harga kepada pelanggan. Jadi intinya transaksi kredit itu merupakan transaksi-transaksi yang dapat mengurangi total biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Seperti itu. Nah, kali ini saya akan memberikan bagaimana contoh pencatatan rekening tamu. Jadi kita punya informasi bahwa Tuan Yakin check-in di Hotel Gandapura pada tanggal 3 Mei 2020 dan berencana check-out pada tanggal 5 Mei 2020. Harga kamar yang digunakan Tuan Yakin adalah Rp220.000 per malam dan jasa room service sebesar Rp44.000. Nah, jadi dari informasi yang kita miliki ini, kita akan mencatat bagaimana sih pencatatan rekening tamu dari Tuan Yakin. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Oke, dari soal contoh yang telah tadi saya bacakan, ternyata kita mempunyai transaksi dari Tuan Yakin selama berada di hotel. Yang pertama adalah harga kamar yang digunakan Tuan Yakin Rp220.000 per malam. Kemudian yang kedua, tanggal 3 Mei, Tuan Yakin menikmati jasa room service sebesar Rp44.000. Kemudian yang ketiga, tanggal 4 Mei, Tuan Yakin melakukan pembayaran tunai atau cicilan sebesar Rp100.000. Dan yang keempat, sebelum check out, Tuan Yakin mendapatkan diskon sebesar Rp40.000. Lalu bagaimana pencatatan pada rekening tamunya akan kita bahas satu persatu. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa rekening tamu itu memuat beberapa hal. Yang pertama ada identitas hotel. Di situ sudah dituliskan identitas dari hotel, yaitu Hotel Gandapura dan alamatnya. Kemudian identitas dari pelanggan, yaitu pelanggan kita adalah Tuan Yakin yang alamatnya di Jakarta. Kemudian rekening tamu juga memuat tanggal check-in yaitu tanggal 3 Mei 2020 dan tanggal check-out yaitu tanggal 5 Mei 2020. Lalu, tidak lupa juga kita cantumkan nomor kamar yang digunakan oleh Tuan Yakin yaitu nomor 210 dan harga kamarnya yaitu Rp220.000. Kemudian untuk pengisian tabelnya seperti apa, kita bahas satu persatu. Nah, bisa dilihat ya bahwa rekening tamu itu berupa tabel dengan 5 kolom. Yang pertama ada kolom tanggal, yang kedua ada keterangan, lalu yang ketiga debit, kredit, dan saldo. Kita lihat satu persatu pada baris pertama yaitu tanggal 3 bulan 5 2020. Sesuai transaksi yang telah diberikan oleh informasi sebelumnya, saat check-in, Tuan Yakin telah menikmati jasa room service sebesar Rp44.000. Lalu pencatatannya seperti apa? Bisa kita lihat di kolom keterangan.
kolom keterangan itu memuat tentang informasi dari fasilitas apa yang telah digunakan oleh pelanggan. Nah, di situ kita kan akan mencatat penggunaan jasa room service, sehingga kita catat tuh room service, lalu angkanya kita tulis di kolom debit sebesar 44.000. Kenapa dicatat di kolom debit? Karena Tuan Yakin tidak langsung membayar tunai atas tagihan tersebut, sehingga kita catat di sebelah debit, yang artinya nanti angka tersebut harus dilunasi oleh Tuan Yakin. Nah, kita isi kolom saldo dengan sesuai dengan berapa jumlah yang harus dibayar oleh Tuan Yakin. Karena tadi Tuan Yakin sudah menikmati jasa room service, sehingga saldo yang harus dibayar adalah sesuai dengan harganya tersebut. Nah, kolom saldo ini bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan transaksi yang dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian pada baris kedua, masih tanggal 3 bulan 5 2020, kita melakukan pencatatan tagihan harga kamar. Nah, perlu diketahui bahwa pencatatan tagihan kamar itu biasanya dilakukan pada tanggal yang sama di malam hari, karena penggunaan fasilitas kamar itu kan biasanya malam ya. Jadi sebelum berakhirnya tanggal tersebut, kita harus melakukan pencatatan dari harga kamar yang akan ditagihkan. Nah, kita asumsikan pada pencatatan kamar ini dilakukan pada malam hari. Lalu pencatatannya seperti apa? Sama tadi ya, ada tanggal, kemudian keterangannya kamar, lalu dicatat di debit sebesar 220.000 sesuai dengan harga kamar per malamnya. Nah, seperti yang tadi, karena Tuan Yakin tidak melakukan pembayaran tunai atas tagihan kamar tersebut, sehingga kita catat di sebelah debit. Lalu tagihan tersebut akan menambah saldo yang harus dibayarkan oleh Tuan Yakin, yang awalnya saldonya 44.000 karena sudah ditambah dengan fasilitas kamar yang sudah dinikmati, sehingga saldo tagihan dari Tuan Yakin bertambah menjadi 264.000, yaitu asalnya dari 44.000 ditambah 220.000, hasilnya 264.000. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjutkan pada pencatatan transaksi tanggal 4 Mei. Nah, tanggal 4 Mei, Tuan Yakin melakukan pembayaran tunai atau cicilan sebesar 100.000. Jadi, mungkin karena Tuan Yakin merasa agar saat check out tagihannya tidak terlalu banyak, sehingga Tuan Yakin memberikan cicilan nih atau pembayaran tunai sebesar 100.000. Nah, lalu pencatatannya seperti apa? Pencatatannya sama seperti tadi ya, tanggal, lalu keterangannya pembayaran tunai, 100.000-nya dicatat di sebelah kredit. Kenapa dicatat di sebelah kredit? Karena pembayaran tunai itu akan mengurangi saldo yang harus dibayar oleh Tuan Yakin di akhir. Bisa kita lihat di saldo ya. Awalnya Tuan Yakin itu harus bayar 264.000, tapi karena Tuan Yakin sudah membayar tunai sebanyak 100.000, sehingga tagihannya hanya tinggal 164.000. Angkanya dari mana? Yaitu tadi, dari 264.000 dikurangi 100.000, maka hasilnya 164.000. Oke, paham ya? Nah, kemudian tanggal 4, yang kedua, pada transaksi ini, seperti tadi pada tanggal 3, kita mencatat biaya kamar yang digunakan, karena tanggal 4 juga Tuan Yakin masih menikmati fasilitas kamar. Pencatatannya sama seperti tanggal 3 ya tadi, keterangannya kamar, lalu dicatat di sebelah debit 220.000 sesuai dengan harganya, dan juga menambah saldo yang harus dibayarkan, yang awalnya 164.000 karena sudah menikmati fasilitas kamar 220.000, makanya ditambah jadi 384.000. Nah, kemudian karena hotel memberikan diskon kepada Tuan Yakin, sehingga kita catat sebelum check out itu
Tuan Yakin mendapatkan diskon nih sebanyak 40.000, sehingga pencatatannya di keterangan kita tulis penyesuaian harga kamar, dan pencatatan yang 40.000 itu ditaruh di sebelah kredit karena dia akan mengurangi total tagihan yang harus dibayarkan Tuan Yakin. Bisa kita lihat awalnya Tuan Yakin harus membayar 384.000, tapi karena Tuan Yakin dapat diskon 40.000 sehingga akan mengurangi. Jadi total biaya yang harus dibayar Tuan Yakin saat menginap di Hotel Gandapura adalah 344.000. Oke. Sampai sini semoga Mas dan Mbak paham ya. Oke. Perlu diketahui kan sudah ada keterangannya bahwa Tuan Yakin itu check out pada saat tanggal 5 ya, tanggal 5 Mei. Tapi di situ pencatatannya hanya sampai tanggal 4. Kenapa begitu? Karena kita asumsikan bahwa tanggal 5 Mei saat Tuan Yakin check out itu adalah pagi hari. Jadi kita tidak melakukan pembebanan kamar lagi. Karena sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa pembebanan kamar itu dilakukan setiap tamu menikmati kamar pada saat malam hari. Saya kasih gambaran sedikit. Tadi misalnya Tuan Yakin ini check-in pada tanggal 3 kan. Jadi pada saat tanggal 3 itu kita asumsikan sore hari, lalu tanggal 3 malam kan menginap. Nah, sama juga dengan tanggal 4. Tanggal 4 malam juga dia masih menginap. Ternyata besoknya tanggal 5 dia check out, sehingga dia sudah tidak menggunakan jasa kamar dan tidak menggunakan fasilitas apapun, sehingga rekening tamu dari Tuan Yakin berakhir pada tanggal 4 bulan Mei 2020, dan tagihan yang harus dibayarkan oleh Tuan Yakin adalah sebanyak 344.000. Oke, jadi setelah tadi Mas dan Mbak mengetahui bagaimana pencatatan transaksi pelanggan di rekening tamu, kali ini saya ingin memberikan sebuah soal yang bisa Mas dan Mbak kerjakan sebagai latihan. Jadi silakan di screenshot soalnya atau di foto. Ini soalnya silakan dikerjakan sesuai dengan contoh yang telah tadi saya berikan ya, berupa tabel. Silakan untuk ditulis tangan, dan jika ada yang kebingungan silahkan untuk menghubungi saya melalui WhatsApp group atau di Google Classroom, atau bisa WA saya secara pribadi. Jadi saya harap semuanya mengerjakan latihan soal ini. Kalau misalnya ada kesulitan silahkan didiskusikan. Ya, cukup sekian ya penjelasan materi dari saya. Semoga penjelasan yang telah saya berikan tidak membuat Mas dan Mbak kebingungan. Kalaupun nanti ada yang masih bingung atau masih ada yang belum paham, silahkan untuk diskusi. Bisa hubungi saya secara pribadi atau di WhatsApp group. Sekian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat buat belajar ya, meskipun dimanapun kalian berada, dan jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.